warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana biar ke atas? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah, tak lupa di awal kajian ini doa harapan permintaan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir selalu sehat walafiat. Semoga yang hadir rezekinya lancar, keluarganya soleh solehah, istiqomah ke masjid, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas tentang panitia kurban, yang hari ini kurban kita kebanyakan lewat panitia. Kita cukup bersyukur karena bapak-bapak kalau mau berkurban tidak usah repot-repot mencari sendiri kambing, tidak usah repot-repot survei, tidak usah repot-repot mengetahui mana kambing yang sudah boleh dikorbankan, mana yang tidak. Bapak juga tidak usah repot-repot nyembeli, tidak usah repot-repot membagikan ke warga, tinggal transfer saja. Kalau di masjid kita berapa biayanya Pak? Satu kambing atau satu sapi berapa? 5 juta, 3 juta, 3.500.000 itu udah 3.200.000 ongkosnya ya. Kalau patungan sapinya berapa Pak? 1,5, 3,5 ya. Murah atau mahal Pak? Murah, insya Allah kalau punya uang ya Pak. Tapi Pak, kita di pertemuan yang lalu sudah bahas ini. Semoga masih ingat. Dulu Nabi nyembelih kurban di mana? Saya sudah tanyakan, kalau jawabannya masih salah, jangan-jangan kemarin nggak datang ya. Udah dibener ya. Nabi nyembelih kurban di mana? Masjid, di lapangan, di musola, di rumah. Semua jawaban benar. Jawabannya apa Pak? Lapangan. Oh. Kalau masjid di kotor ya Pak ya. Ada yang jawab lapangan, ada yang jawab rumah enggak? Enggak ada. Ada yang jawab musola tadi Pak ya. Kalau musola berarti kemarin datang. Pak Azhari enggak datang. Ya enggak salah sih. Biasanya musola itu sekarang beda artinya dengan di zaman Nabi. Kenapa? Di zaman Nabi, Nabi bilang begini, yang punya rezeki banyak, yang punya keluasan rezeki tidak nyembelih kurban, jangan dekati musola kami. Ini nih Ustadz saja suka salah mengartikan musola dengan masjid, seolah-olah musola itu sama dengan tempat sholat, sama dengan masjid. Padahal musola di zaman Nabi memang artinya tempat sholat, tapi tidak sama dengan masjid.
Lo kok bisa? Ini kemarin udah saya bahas deh ya. Kalau enggak ya saya review saja. Kenapa Pak? Karena di zaman Nabi ada masjid, ada musola. Musola adalah tanah lapang yang digunakan Nabi untuk sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat minta hujan atau apa Pak? Istisqa. Adanya di luar perkampungannya Madinah. Sekarang sih tempatnya nempel dengan Masjid Nabawi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, tempat sholatnya Nabi yang dulu itu Pak, dibangun bangunan untuk sholat lima waktu. Sekarang namanya Masjid Gomamah. Maka nanti kalau Bapak haji atau umrah Pak, kalau jalan ke belakang masjid itu ada masjid juga 3, ada Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali ya. Masih ingat? Masih ingat? Kalau nggak ingat nanti Bapak sajak ke sono gratis. Ya, ngajak kan gratis Pak ya. Nah, nanti yang namanya ngajak kan gratis. Yang bayar Pak cuma tiket pesawatnya sama hotelnya saja. Gitu ya. Itu Pak, kenapa disebut Masjid Gomamah? Karena dulu Nabi sholat istisqa di situ, belum selesai sholat Pak, sudah mendung yang ngumpul, udah hujan. Di zaman itu Umar bin Abdul Aziz menamai dengan masjid apa Pak? Gomamah. Yang Gomamah itu artinya mendung. Dulu itulah tempat sholatnya Nabi yang disebut dengan apa? Musola. Maka setelah Nabi turun dari mimbar, sahabat Nabi datang bawa domba. Ini Nabi dombanya, Nabi nyembelihnya di musola itu. Kalau hari ini nyembelihnya di masjid. Walaupun tadi Pak Azhari bilang nggak boleh Pak Ustadz nyembelih kurban di masjid. Kenapa Pak? Kotor ya Pak ya. Tapi kalau di luar masjid boleh nggak Pak? Boleh. Seperti Bapak kalau mampir ke belet pipis, kok nyari Indomaret Pak, boleh nggak pipis di Indomaret Pak? Ya tergantung. Kalau di depan kasirnya ya nggak boleh ya Pak ya. Tapi kalau di toiletnya boleh nggak Pak? Boleh. Meskipun kita sebut Indomaret, tapi maksudnya ya bukan di yang ada raknya itu kan gitu kan. Makanya kalau hari ini nyembelih di masjid itu benar-benar sesuatu yang baru. Di zaman Nabi tidak ada. Pertanyaannya, boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Yang baru tidak selalu tak boleh. Kan gitu ya Pak ya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang kepanitiaan, yang mana ini juga sudah saya tanyakan. Tapi kalau mau dijawab lagi juga boleh. Kalau Bapak saya tanya Pak, siapa ketua panitia kurban di masa Nabi Pak? A. Abu Bakar, B. Umar, C. Ali, D. Utsman, E. Semua jawaban salah. Kira-kira ketua panitianya siapa? Siapa? Umar, Ali. Jawabannya tidak ada. Ya, tapi Nabi pernah minta tolong kepada Ali. Waktu kapan? Waktu Nabi haji wada tahun 10 Hijriah Pak. Nabi bawa 100 ekor onta dari Madinah ke Mekah. Tanggal 10 orang haji juga nyembeli. Tapi namanya kadang-kadang dam, kadang-kadang hadyu, kadang-kadang udhiyah. Oke ya, orang haji kan bayar dam Pak ya. Dam itu suka diterjemahkan dengan denda, padahal dam itu artinya bukan denda, artinya apa Pak? Darah, yaitu darah yang dialirkan ketika pergi haji, baik ketika melanggar sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak apa-apa tapi sunnah saja. Contoh Pak, orang haji di Indonesia kadang-kadang hajinya tamattu. Hajinya apa? Tamattu. Haji tamattu itu musim haji umroh dulu sampai tahallul Pak, tanggal 8 dari hotel pakai baju ihram baru haji.
Maka kalau hajinya tamattu suruh nyembelih kambing. Nyembelih kambingnya di Mekah namanya hadyu atau dam atau udhiyah. Kalau Nabi bawanya 100 ekor onta, disembelih sendiri 63 ekor sehari itu Pak tuh. Emang bisa Pak Ustadz? Itulah istimewanya Nabi dan istimewanya onta. Kenapa Pak? Kalau Bapak nyembelih sapi sehari 15 Pak, panitianya udah ini keder Pak ya, 15 kan gitu kan. Wah itu harus pakai alat tuh. Sini berapa Pak? 20 Pak ya? Berapa? Kambingnya banyak. Oke, udah kelihatan tadi di depan ya. Kita itu Pak nyembelih sapi itu berat. Kenapa? Harus dijegal. Makanya ada tukang jagal. Dia itu Pak tukang menjagal sapi. Jadi jagal itu maksudnya dia jatuhin sapi terus disembelih. Tapi kalau onta kakinya tali satu Pak, sembelihnya bukan azabhu, bukan bagian atas tapi bagian bawah. Kadang-kadang cuma ditusuk doang, namanya an-nahru. Fasalli lirabbika wanhar. Kadang-kadang ditebas, namanya al-aqoru. Ontanya Nabi Soleh Pak disembelih kaumnya. Fakadzabuhu fa'aqoru ya, mereka mengatakan Nabi Soleh bohong, ontanya ditebas mati Pak. Oke ya, ini namanya cara menyembelih onta. Sisanya minta tolong kepada Ali, tolong urusin onta saya ya, yang belum disembelih, yang udah disembelih potong-potong kasih orang Pak. Maka Ali waktu itu dipesinin Nabi, jangan dikasih tukang jagalnya dari dagingnya, dari kulitnya. Waktu itu Ali bilang, saya kasih upah tapi dari uangku sendiri. Maka kalaupun dicari-cari Pak, kepanitiaan kurban ketemu, Nabi dulu minta tolong kepada siapa Pak? Ali. Tapi kalau kita tanya nih, yang ngurusin zakat namanya amil, yang ngurusin wakaf namanya nadir, yang ngurusin kurban namanya apa Pak? Panitia, ya Pak ya. Pertanyaannya, bahasa Arabnya panitia kurban apa Pak? Ketemu nggak Pak? Nanti Bapak nanya ke Ustadz bahasa Arab Pak ya. Ustadz, panitia kurban itu bahasa Arabnya apa? Jawabannya bukan amil, bukan nazir. Kalau mau dicari-cari Pak, bahasa Arabnya lajnah, ya badan, atau wakil, orang yang mewakili mudhahi, untuk nyari daging, untuk nyari kambing, untuk nyembelih, untuk membagikan. Makanya biasanya akadnya wakalah, mewakilkan. Tapi meskipun baru, istimewa nih adanya panitia. Kenapa Pak? Banyak orang yang tertolong gara-gara ada panitia kurban. Kenapa Pak? Kambing udah datang nih Pak nih. Bapak kalau nyari kambing kok ditaruh di rumah dulu Pak? Kira-kira lumayan baunya nggak Pak? Lumayan kan gitu Pak ya. Kalau Bapak kok nyembelih sendiri taruh di rumah Pak, insya Allah 3 hari sebelum Lebaran Bapak apa? Nyari rumput, ngarit ya Pak ya. Karena mau nggak mau kan harus kasih makan tuh Pak tuh. Tapi kalau Bapak kok nyembelihnya di masjid Pak, sudah ada yang nyariin makan atau enggak Pak? Sudah, Bapak tinggal tolak-tolak, oh itu punya saya, kan gitu Pak ya. Baca anaknya itu loh, kambing Bapak itu, kan gitu Pak ya. Itu istimewanya panitia. Dan panitia kurban Pak, kebanyakan digaji atau gratis Pak. Di sini digaji atau gratis? Upahnya sukron ya Pak ya. Terima kasih pro bono. Itu pun kalau terima kasih. Kadang-kadang sudah capek nggak digaji Pak, diomongin ya Pak ya. Enak jadi panitia. Kenapa? Petang petenteng siang-siang makan daging, pulang-pulang Pak bawa 2 kresek ya Pak ya. Ya itu nggak gaji ya. Ya namanya panitia kan begitu Pak ya. Ngurus masjid aja Pak, nggak digaji juga banyak yang ngomongin Pak ya. Oh ini gimana sih masjid kok kan gitu kadang-kadang Pak ya.
Nah, kalau digaji Pak, insya Allah banyak yang daftar. Panitia paling dapatnya Pak kaos. Ya. Makanya panitia itu Pak pengaosan karena dapat apa? Kaos kan gitu Pak ya. Dapat kaos Pak tuh. Kemana-mana panitia kurban itu aja udah bangga Pak ya. Bangga, alhamdulillah. Hanya saja kalau kita lihat posisinya Pak, dia ini paling apa ya? Bisa dikatakan termasuk bagus. Dia orang itu Pak kalau mau berkurban kan namanya mudhahi itu ya. Dia datang ke panitia nyerahin uang, terus panitia Pak yang nyari kambingnya, nyari sapinya, menghubungi penjual, terus nyari tukang jagalnya, nyari tukang potongnya, nyiapin apa nih Pak nih tendanya, nyiapin sarapan orang-orangnya kan gitu Pak ya. Oke, sampai kepada pembagian itu Pak kerjaan panitia tuh. Ya itu aja, kadang-kadang Pak sudah diperbaiki tiap tahun, ada aja masalahnya Pak ya, sudah dikasih tahu tuh, besok kalau habis mari udah nggak ada pembagian loh, ada aja yang datang Pak, masih ada nggak kan gitu Pak ya. Nah ini Indonesia nih Pak nih, makanya gini Pak, kalau kita bicara panitia, dia itu memang di zaman Nabi tidak ada. Kalaupun ada Pak, dulu tadi saya katakan ya Pak ya, ini hadis riwayat Imam Muslim tadi yang saya ceritakan. Nabi minta tolong kepada siapa Pak? Ali untuk nyembelihin sisa dari hewan kurbannya. Terus Nabi kasih tahu kepada Ali, jangan dikasih upah tukang jagalnya dari dagingnya. Makanya ulama mengatakan tidak boleh Pak daging kurban dikomersilkan. Dijual tak boleh. Buat siapa? Buat orang yang berkorban. Bahkan siapa yang menjual kulit kurbannya dianggap tidak berkorban. Tapi yang tidak boleh menjual orang yang berkorban. Hanya saja kalau yang menjualnya adalah orang yang menerima dagingnya, boleh nggak Pak Ustadz? Para ulama mengatakan kalau yang menerima ke orang miskin Pak, kok dikasih daging, berarti daging itu milik mereka. Kalau sudah dimiliki, boleh nggak dijual? Jawabannya boleh. Maka ulama memperbolehkan Pak, orang miskin yang menerima daging itu menjual daging kurbannya karena dianggap itu milik dia. Maka kalau orang kok berkurban minta gini, Pak tolong kepalanya kulitnya buat saya sama jual, tak boleh. Tapi kalau kepalanya nih silakan sedekahkan kepada siapa terserah, kepada orang miskin terserah. Orang miskinnya Pak, saya nggak penting-penting amat nih kulit, ya udahlah saya jual sajalah. Berarti yang menjual Pak orang yang berkurban atau orang yang menerima kurban? Menerima kurban. Ulama memperbolehkan kan gitu Pak ya. Hanya saja kalau panitia nanti begini, jangan mewakili orang yang berkurban, tapi mewakili orang yang menerima kurban. Contoh nih, Bapak punya daftar orang-orang miskin di masjid ini, ditanya, Pak, Bapak mau kulit nggak? Mau. Ya udah, kulit nanti buat Bapak. Tapi Pak, saya kulit buat apa ya? Ya udah, mau dibantu jualin nggak? Oke, biasanya kan banyak pengepul tuh. Kalau mau silakan tawar-menawar sendiri. Kalau enggak, saya koordinir nanti uangnya buat kamu. Berarti Pak, panitia dalam keadaan seperti itu tidak mewakili mudhahi, tapi mewakili siapa? Orang yang menerima kurban. Cuma memang Pak, orang kita itu bab tentang akad ini tidak pernah jelas. Buktinya apa? Bapak ketika transfer hewan kurban Pak, transfer uang untuk nyembelih kurban, itu tanda tangan kontrak nggak Pak? Ada MOU nggak Pak? Nggak ada. Oke Pak ya. Makanya karena nggak ada MOU, nanti kadang-kadang Pak terjadi sesuatu yang kadang-kadang jadi omongan. Contoh, ketika ongkos potongnya ternyata kurang, gara-gara apa? Ternyata harga plastiknya naik Pak, gara-gara selat Hormuz ya Pak ya. Terus pakai uang apa nih? Pakai uang masjid boleh nggak?
jadi perdebatan. Atau kadang-kadang kalau ada sisa nih, contoh Pak, dapat kambing banyak, ada ongkos potongnya, sama apa nih yang jual kambing dikasih bonus, motongnya nggak usah bayar, kita ada orang motong dan dapat cashback. Nah nanti Pak selalu jadi masalah. Cashback itu milik panitia, milik orang yang berkorban, atau dikembalikan kepada yang berkorban, atau dikasih ke masjid. Ini biasanya jadi masalah. Tapi kalau dari awal Pak sudah dikasih tahu, Bapak kalau kurban di Masjid Al-Hidayah berarti tahu dan oke jika klausulnya Pak, A akan mendapatkan bagian daging kurban, B boleh minta bagian lebih jika dibagikan kepada tetangganya, kan gitu Pak ya. C memperbolehkan panitia untuk menerima lebih dari yang lainnya, misalnya gitu Pak ya. Itu Pak kalau bisa bagus, tapi kalau enggak ya berjalan sebagaimana tahun-tahun yang lalu yang enggak masalah. Ini bicara mengenai panitia. Hanya saja begini, kalau kita lihat beberapa sahabat Nabi juga minta tolong kepada orang lain. Sebut saja misalnya Ibnu Umar minta tolong kepada orang lain untuk nyembelih sapi, untuk nyembelih onta. Abu Musa Al-Asy'ari minta tolong anak-anak perempuannya Pak untuk nyembelih kurban. Ya, ini yang nyembelih malah perempuan. Makanya kalau kita lihat nih, sebenarnya Pak, dulu Nabi juga pernah nyembelih sapi. Yang nyembelih sahabat Nabi, tapi atas namanya Pak istri-istri beliau. Ya, jadi gini, tahun 10 Nabi kan tadi bawa berapa ekor onta? 100. Ternyata selain nyembelih 100 ekor onta, Nabi juga menyembelih 1 ekor sapi Pak, atas nama istri-istri beliau. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya gini Pak, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah cerita, suatu waktu kita lagi waktu di Mina, ada sahabat Nabi datang kepada kita ngasih daging sapi. Kata Aisyah, mahada, apaan sih ini, gitu ya Pak ya. Berarti Aisyah nggak tahu tadi Pak. Terus sahabat Nabi bilang gini, Zoha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu nyembelih an azwajihi atas nama istri-istri beliau, bil baqori, nyembelih apa Pak? Sapi. Maka kalau bapak-bapak nih nyembelih tahun ini kok atas nama istri-istrinya Pak, boleh nggak Pak? Ya tergantung Pak Ustadz, istrinya berapa dulu ya Pak ya. Kalau istrinya baru 1 ya tak boleh istri-istrinya, ketahuan nanti ya Pak ya. Kalau baru 1 ya berarti atas nama siapa Pak? Istrinya. Boleh nggak Pak? Boleh, karena kadang-kadang ada Ustadz yang melarang-melarang gini, ngapain atas nama istri, kan juga duitnya suami juga, kan gitu Pak ya. Oh belum tahu kenapa, duit suami ya duit siapa Pak? Istri. Duit istri ya duit istri, gitu ya. Makanya Bapak kalau menerima zakat kayaknya pantas Pak ya. Kenapa orang nggak punya harta Pak ya? Tetapi Pak, kalaupun atas nama istri boleh, nanti Bapak juga dapat pahala, nggak masalah. Nabi juga pernah nyembelih atas nama istri-istri beliau. Oke ya. Tetapi kalau kita mau bedakan nih, ada 3 istilah yang mirip, yaitu wakaf, zakat, kurban. Kenapa saya bilang mirip? Kadang-kadang orang yang ngurusin Pak, ya itu. Contoh, pas lebaran masjidnya mengadakan kepanitiaan zakat. Yang jadi panitia ya itu. Masjidnya ternyata hasil wakaf, nadirnya ya tadi. Tapi ketika Idul Adha Pak mengadakan rapat pengurus penyembelihan hewan kurban, yang ikut rapat itu sama nggak dengan orang yang kemarin rapat zakat, sama nggak Pak? Sama kan gitu Pak ya. Tapi ingat, tugas dan wewenangnya tidak sama. Kenapa Pak? Karena gini, wakaf itu orang yang ngurusin, namanya nadir, dari kata nadoro yang artinya mengawasi. Kenapa? Nadir ini Pak
diangkat oleh orang yang berwakaf namanya wakif untuk mengawasi harta wakafnya biar produktif, terus menghasilkan, nadirnya digaji dari hasil dari produktifnya tadi, sisanya Pak, selebihnya disodakohkan. Ini namanya apa Pak? Nadir. Oke Pak ya. Oke, nanti kita akan bedakan. Kalau zakat yang ngurusin namanya amil. Amil itu dari kata amila ya'malu yang artinya bekerja. Maka amil itu Pak, orang yang bekerja. Tanggung jawabnya amil awalnya kepada pemerintah. Kenapa? Dia itu diangkat oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah, salah satu gajinya dari zakatnya tadi. Awalnya begitu Pak. Kalau nadir, tanggung jawabnya kepada siapa Pak? Wakif, orang yang mewakafkan tadi. Ya, tapi sayangnya gini, di kita itu ada salah paham, seolah-olah kalau wakaf itu memberi sesuatu kepada nadir. Padahal wakaf itu tidak ada pemberian kepada orang siapapun, nggak ada. Ya, makanya Pak, wakaf itu bukan akad. Contoh nih, Bapak punya tanah Pak di Jonggol 2 hektar, 5 hektar. Jarang kepake dan Bapak pengen jadikan wakaf buat pesantren. Terus Bapak ketemu saya gini, Pak Ustadz, saya punya tanah 5 hektar buat apa ya? Ya terserah Bapak, buat yayasan sosial bagus nggak? Bagus. Buat pesantren bagus. Ya udah, Pak Ustadz mau nerima wakafnya nggak? Kan gitu Pak ya. Seolah-olah kalau Bapak ngasih wakaf ke saya, seolah-olah tanah itu milik saya. Seolah-olah nadir itu memiliki harta wakaf. Padahal nadir itu cuma diangkat oleh orang yang berwakaf untuk mengelola harta wakafnya. Kalau misalnya nih Pak nih, sudah 5 tahun Bapak cek ke sono Pak, ternyata cuma kebun, hanya ada singkong, ada pohon pisang yang tidak ada apa-apa. Terus Bapak ketemu saya gini, Pak Ustadz, kok belum dibangun apa-apa? Iya nih, saya belum sempat, kan gitu Pak ya, masih sibuk di sini, misalnya gitu Pak. Terus Bapak bilang gini, ya udah Pak Ustadz, tanahnya saya minta lagi, boleh gak Pak? Boleh. Loh, bukannya ada hadis yang katanya meminta sedekah Pak seperti anjing yang muntahannya dimakan kembali. Jawabannya betul, tidak salah. Itu kalau sedekah. Bapak nih sedekah ke saya, Pak Ustadz, ini buat Pak Ustadz ada kunci motor, ada STNK, ada BPKB Pak Ustadz, tapi motornya enggak ada, ya Pak ya. Nah, ini maksudnya motornya masih di rumah. Pak Ustadz butuh motor enggak? Betul. Ini buat Pak Ustadz. Oke ya. Ya, terima kasih. Tapi Pak, sudah saya pakai sebulan, Bapak bilang, Pak Ustadz, saya butuh motor, mana motornya? Kan gitu Pak ya. Boleh nggak Pak? Boleh, asalkan saya ridho. Kalau saya bilang, enggak orang udah dikasih buat istri saya, kan gitu Pak ya, buat saya kemana-mana, itu berarti nggak boleh Pak, karena sudah diberikan. Tapi kalau wakaf, itu bukan memberi kepada nadir, tapi nadir itu punya kewajiban merawat harta wakaf. Kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan orang berwakaf Pak, hak nadir untuk mengelola, kewajiban dia untuk mengelola bisa dicabut, diganti ke orang lain. Tapi wakafnya tetap. Kenapa? Wakaf itu Pak memberi hak miliknya kepada Allah, tapi manfaatnya kepada terserah orang yang berwakaf. Bahkan ya Pak ya, dia itu nadir itu dapat upah secara profesional Pak dari pengelolaan harta wakaf tadi. Dia bukan pemilik wakaf, bisa diberhentikan dan diganti, boleh siapa saja, bahkan wakif sendiri juga boleh jadi nadir. Contoh Pak, saya punya tanah di Sumatera 50 hektar, saya tanamin sawit Pak.
Terus saya bilang, saya ikrar, tanah saya yang 50 hektar itu saya wakafkan untuk apa? Pendidikan anak cucu saya dan anak cucu saya yang jadi nadirnya. Berarti boleh nggak Pak? Boleh. Walaupun saya sudah meninggal 50 tahun kemudian Pak, itu diteruskan sama anak cucu saya, mereka jadi nadir wakafnya, digaji, sisanya atau lebihnya Pak, itu buat pendidikan anak cucu saya. Oke Pak ya, itu namanya apa Pak? Wakif yang memberikan hak kepada nadir untuk mengelola. Oke ya. Kemudian kalau zakat itu upahnya dari mengurusi pengumpulan dan penyaluran zakat. Itu amil tuh Pak tuh. Dan amil itu bukan pemilik dari harta zakat. Dia cuma diangkat untuk ngumpulin harta zakat dari orang yang berkewajiban zakat, diberikan kepada orang yang tidak menerima zakat. Kenapa Pak? Banyak amil sekarang yang dia itu pekerjaannya malah mirip-mirip nadir. Gara-gara apa? Gara-gara gini, udah kekumpul harta yang banyak di orang yang wajib zakat Pak, tidak segera dibagi. Gara-gara gini, Pak Ustadz, orang miskin itu kalau saya kasih uang zakat paling-paling nanti cepat habis ya Pak ya. Paling-paling nanti buat beli apa? Petasan anaknya, buat mainan kan gitu kan. Makanya nadirnya gini, wakifnya gini, apa namanya, ambilnya bilang gini, kalau kita buat usaha aja gimana kan gitu Pak ya, nanti orang miskinnya jadi pegawai kita gaji. Jawabannya itu bukan tugas amil. Tugas amil itu Pak, orang kaya duitnya sekian, zakatnya sekian, dikasih kepada orang yang berhak, dia dapat hak dari mengurusi tadi. Itu namanya apa? Amil. Tapi kalau panitia kurban tidak ada upah khusus kecuali atas kesepakatan bersama. Kalau kesepakatannya ada panitia nanti Pak dapat kaos, dapat tambahan daging ya, dan dapat makan siang daging Pak. Oh, itu bukan upah, itu hanya sekedar hadiah uang lelah capeknya saja. Toh juga nggak ada uangnya, kan gitu Pak ya. Makanya Pak, tukang kurban itu atau orang moto-moto dan kurban itu tidak dianggap sebagai orang yang bekerja. Kalaupun dapat daging lebih itu sebagai bentuk hadiah saja. Oke. Terus yang berikutnya, orang yang jadi panitia kurban, dia juga sejatinya bukan pemilik kurban. Hanya saja diminta bantuan untuk menyembelih dan menyalurkan. Kenapa Pak? Contoh nih Pak nih, ada orang kurban di Masjid Al Hidayah. Terus dia bilang gini, Pak, saya kurban kambing, tapi nanti minta pahanya yang kanan dua-duanya ya, depan belakang ya, gitu ya Pak ya. Terus kepalanya juga minta ya, gitu ya Pak ya. Kalau yang lain biasanya cuma dikasih paha depan saja, kok dia minta paha dua plus kepala Pak. Kira-kira diomongin panitia nggak Pak? Pasti ya Pak ya. Besok nggak usah lah, kenapa? Minta kok banyak-banyak kan gitu Pak ya. Sebenarnya Pak, emang itu hadiah kan gitu Pak ya. Oke. Bahkan kalaupun dia gini, Pak, kalau saya menyembelih sini boleh? Saya minta 10 paket Pak. Kenapa? Tetangga saya ini jarang dapat, saya pengen bagi langsung pada tetangga saya. Boleh nggak Pak? Boleh. Paling-paling besok-besok Pak ditandai. Wah, paling nanti dia mintanya banyak lagi kan itu Pak ya. Sebenarnya sah-sah saja Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Dia ini bukan amil zakat, tapi panitia saja. Kenapa? Kalau amil zakat gini Pak, saya bayar kepada amil nih zakat nih, terus saya bilang, Pak, nanti tolong bagiin kepada saudara-saudara saya saja ya. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah terserah amil untuk diberikan kepada siapa. Kalau panitia kurban awalnya membantu orang yang berkurban, tapi insya Allah Pak, panitia sudah punya formula cara biar tepat dan apa namanya merata, bisa dibagi per RT kan gitu Pak ya. Oke, ini hanya sekedar apa tambahan. Termasuk Pak, kalau yang jadi panitia kurban boleh siapa saja yang nyembelih jadi panitia, nggak masalah.
ya. Dan orang yang nyembelih kurban harus muslim, tapi kalau panitianya boleh siapa saja. Tapi kalau yang nyembelih Pak Ustadz selain harus muslim, kalau bisa Pak yang agamanya baik, yang ketika azan dia tidak malah nongkrong doang ya Pak ya. Kalau bisa nih minimal yang menyembelih. Kenapa Pak? Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat Pak itu tidak sah penyembelihannya, karena dianggap dia telah kafir murtad. Walaupun lain-lain bilang gini, enggak, kalau dia masih percaya sholat itu wajib, cuma sesekali dia meninggalkan sholat berarti dia fasik, penyembelihannya makruh tidak haram. Tapi kalau Bapak bisa milih nih Pak nih, tukang nyembelihnya saja nih Pak nih ya, kalau bisa kita sendiri nih bapak-bapak yang terkenal rajin sholat Pak, itu yaudah kamu aja. Kenapa? Itu kan ibadah ritualnya kan menyembelihnya tuh Pak tuh. Masalah nanti siapa yang motong-motong silakan. Tapi kalau dia kok biasa nyembelih dan Bapak minimal udah nanya gini, Pak rajin sholat nggak? Alhamdulillah, ya udah, nggak usah Bapak cek lagi bener atau tidaknya dengan tanya istrinya, itu nggak usah. Tapi minimal Pak ketika zuhur kelihatan dia kemana nih? Waduh, ternyata Pak zuhurnya cuma nongkrong di bawah pohon sambil ngerokok Pak ya. Terus nanti kok nggak sholat? Iya, bajunya masih kotor nih. Terus kapan sholatnya? Nanti kalau di rumah. Padahal Pak nyampe rumah jam 4:30 ya gitu Pak ya. Berarti tidurnya di mana? Ditinggal. Ya udah, kan dibayar. Bapak nyari aja yang kira-kira bisa dipercaya. Karena nanti ada ulama yang mengatakan tidak sah penyembelihan orang yang tidak sholat. Walaupun yang lain bilang kalau percaya sholat itu wajib berarti masih muslim tapi fasik, makruh penyembelihannya tidak sampai haram. Oke. Dan kita masih ada waktu sedikit biar ada tanya jawabnya Pak. Masih ada 6 menit. Kalau ada yang mau pertanyaan silahkan, tapi kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Kira-kira ada atau tidak silahkan. Nah, karena kadang-kadang kelebihan nih. Ada ibu-ibu? Nggak ada? Nah, nggak ada. Bapak-bapak satu silakan. Nah, Pak Panitia nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operasional. Boleh nggak kita ngambil uang dari masjid DKM dari DKM? Iya. Siap. Oh yang kedua. Kidal berarti dia. Oke, gini. Sebenarnya tentang kalau kurang dan tiap tahun berulang, harusnya tahun depan dipikirkan. Ya, kalau berulang nih Pak nih. Tapi kalau Fosmayer gini, biasanya cukup. Tahun ini kok nggak cukup kan gitu Pak ya? Itu kan Fosmayer tuh. Berarti memang di luar kendali. Kenapa? Biasanya cukup kok nggak cukup. Tapi kalau tahun kemarin aja nggak cukup, ya udah tahun ini gimana caranya biar apa? Cukup gitu. Tapi kalau benar-benar nggak cukup nih, misalnya gini, tahun lalu harga plastik belum senaik ini nih, misalnya nih, ya udah. Sebenarnya Pak, kalau panitia kurban dianggap acaranya masjid, ya Pak ya, dan kita itu memakai uang masjid, sebenarnya sah-sah saja jika nih ternyata uang masjid itu Pak dalam rangka untuk kemakmuran masjid, tidak ada spesifik untuk apa. Contoh Pak, kotak amal kita kan kadang-kadang tulisannya hanya infak masjid kan gitu Pak ya. Sebenarnya infak masjid itu untuk apapun yang dikerjakan demi kemakmuran masjid. Hari ini Pak, nyembelih kurban dianggap gawenya masjid. Benar nggak Pak? Orang sekarang itu kan bukan gawenya panitia Pak ya, gawenya siapa Pak? Masjid. Maka kalau dianggap itu gawenya masjid kok kurang, ya udah berarti boleh diambil dari masjid. Hanya saja tentu bagusnya dirapatkan. Kenapa? Sebenarnya Pak, yang menyumbang masjid kan juga kita-kita juga Pak ya. Oke, sayangnya memang tidak ada nih kotak amal itu untuk apa kan nggak ada Pak. Maka kalaupun rapat panitia ngambil uang dari masjid untuk beli snack,
Karena panitia ini dalam rangka adalah acaranya masjid, awalnya sah-sah saja. Kenapa? Karena akad orang, atau sebenarnya bukan akad ya, niat orang sedekah Pak, itu ya dalam rangka apapun yang bisa digunakan untuk masjid. Dan kurban itu salah satu syiar masjid. Apalagi Pak, kalau Bapak pas kasih syarat gini, jamaah yang ikut hadir kajian dapat kupon khusus, kan gitu Pak ya. Nah, ini juga berarti Pak, kurban itu salah satu syiar biar orang kemana Pak? Ke masjid. Jangan-jangan gara-gara kurban orang malah rajin ke masjid. Makanya nanti dipikirkan gini, gimana caranya biar tepat sasaran, tidak cuma dia itu lingkungan masjid, tapi orang jamaah masjid yang diutamakan, kan gitu Pak ya. Misalnya gini Pak, sekali-kali kita bedakan, yang aktif jamaah dapat 1,5, yang tidak aktif Pak dapat 1 saja, kan gitu Pak ya. Oh, besok-besok Pak banyak yang aktif Pak ya. Ah ya nggak apa-apa, tetapi yang jelas Pak, penyembelihan kurban hari ini itu bisa dianggap sebagai kegiatan apa? Masjid. Ya, buktinya ya panitianya yang orang masjid, rapatnya juga di masjid, dalam rangka apa-apa juga namanya juga apa? Masjid. Maka kalaupun ngambil uang masjid ya sebenarnya sah-sah saja asalkan memang wajar. Jangan sampai gini, ini harusnya kan malah nyokong masjid, malah ngambil uang dari masjid. Makanya dipikirkan, kalau tahun lalu kok sudah tidak cukup, harusnya tahun ini jangan sampai terulang. Kira-kira begitu. Oke. Yang lain ada? Oh, ya, mohon maaf, saya lupa. Kalau memotong dengan tangan kiri bagaimana? Sebenarnya Pak, tidak ada keharusan dengan tangan kanan atau tangan kiri, tapi sunnahnya mengerjakan sesuatu yang bagus dengan tangan kanan. Oke ya Pak ya. Makan dengan tangan kanan, karena ada hadisnya tangan kiri itu katanya makannya setan. Makanya Bapak kalau makan gorengan Pak, gorengannya di kanan, apa namanya, cabenya di mana Pak? Kiri, biar setannya kepedesan ya Pak ya. Tapi kalau nyembeli, ya udahlah gini, kalau bisa dihindari yang kira-kira akan jadi omongan orang. Oh, saya nggak bisa nih, coba dulu kan gitu ya Pak ya. Tetapi kalaupun dia nyembeli Pak, sembelihannya tetap halal, tetap boleh dikonsumsi. Hanya saja sayang saja, kan ini amal kebaikan, masa dengan tangan apa? Kiri gitu aja. Oke ya, bisa diterima jawabannya siapa ya? Oke, cukup insya Allah. Satu lagi, silakan. Kalau jaganya itu sholat 5 waktunya belum boleh ya? Gini, kalau bisa yang nyembelihnya Pak, itu yang rajin sholat nyembelihnya. Tapi kalau tukang megangin kakinya sapi atau tukang potong-potongnya kok nggak sholat, tetap sah penyembelihannya. Makanya kalau bisa diusahakan Pak, tukang nyembelihnya tadi itu yang benar-benar dia itu bisa dipercaya. Seperti saksi nikah kan harus adil tuh Pak tuh. Lah yang nyembelihnya saja itu yang harus dipastikan rajin sholat atau tidak. Walaupun ya Pak ya, ulama mengatakan tidak sampai haram tapi makruh. Tapi kalau yang tukang motong-motong, tukang bersihin itu kalaupun nggak sholat ya dosanya dia nggak sholat itu. Masalah tentang motong-motongnya Pak tetap sah. Yang diperhatikan adalah memotong apa? Hewannya, bukan motong-motong dagingnya, gitu ya. Oke. Cukup insya Allah ya, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.